Soul Healing. Kesembuhan batin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau mau kondisi jiwa kita sehat, rahasianya adalah berbahagia dan bergembiralah. Dan jiwa yang selalu bahagia ketika kita memiliki rasa cukup. Kemampuan untuk bisa mencukupkan diri dan merasa puas akan membuat jiwa kita jauh lebih stabil dan sehat. Berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan belajarlah bersyukur terhadap diri sendiri dengan apa yang Anda miliki saat ini. Jiwa bahagia, jiwa sehat. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, shalom keluarga Allah. Shalom saudaraku. Shalom, boleh lambaikan tanganmu kau yang bersuka cita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kau siap memuji Tuhan. Kau siap menyembah Tuhan. Meninggikan Dia Raja di atas segala raja di tempat ini. Mari yang siap bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan namanya Yesus. Sorakan namanya Yesus. Haleluya. Mari bersuka cita bersama. Come on. Kami menyambut kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat dua tanganmu bersama, nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan bersama, oh oh oh. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersorak bersama, great is our God. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami nyatakan di hadapan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
masih penuh sukacita malam ini kok. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. semua mulut berseru nama Yesus. Great is our Mari figuran saja katakan, datanglah dan bertata. Sukacita malam hari ini karena kita ada di rumah Tuhan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat. We sing great is our God. Great is our Bersama sekali lagi, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorai hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. For you are good, you are great and you are good. Sekali lagi Widuran berikan sorak-sorai spesial Sabtu kemarin. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala, come on church. We praise your name. You are God and I am not, so take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on unto your hand. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone. Are you ready? Hey! You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good All the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. He is good all the time. You are God and I am not, so take your place above my life. So everything and all I am, I'm holding on until your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Tepuk tangan bersama-sama, come on. 'Cause there is no other name like Jesus. Come on, sing it out. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. Like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus.
lagi, for God is good. And all the time. Katakan kanan kiri saudara, katakan dia itu baik sepanjang waktu. Haleluya, yang bersuka cita tepuk tangan bahagia lagi yang luar biasa, come on. Haleluya, silakan duduk gereja Tuhan, God bless you all. Shalom keluarga Allah, jiwa yang sehat adalah jiwa yang selalu berbahagia. Mari kita simak Revival News minggu ini. Usia lanjut bukanlah penghalang untuk terus mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Kami mengundang seluruh opa dan oma keluarga Allah untuk dapat bergabung dalam ibadah usia emas pada hari Sabtu tanggal 29 April di Ruang Betel jam 9 pagi. Bersama-sama kita bersukacita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda untuk selamanya. Ikuti Retreat Encounter On-Site yang juga disertai dengan baptisan air. Retreat Encounter akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 20 dan 21 Mei di Wisma El Betel Karangpandan dengan biaya Rp300.000. Pendaftaran ditutup Minggu 14 Mei atau apabila tempat sudah penuh. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi admin SOMKA di nomor 0813 9161 5553. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang diberkati Tuhan. Saya Triwaluyo, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih, Surakarta. Saya juga melayani sebagai Ketua Divisi Doa dan Divisi Pengembalaan Gereja Keluarga Allah. Saya bersyukur menjadi alumni Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai Surakarta. Karena di STT ini saya belajar pengetahuan-pengetahuan teologi yang membekali saya. Sehingga saya pada akhirnya bisa mengembangkan pelayanan saya dengan lebih baik lagi. Selain itu, menjadi seorang hamba Tuhan dengan karakter Kristus sungguh-sungguh ditekankan dan dilatih di STT El Shaddai ini. Sehingga sekali lagi itu membantu saya untuk semakin bisa mengembangkan pelayanan saya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya dorong untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang rindu diperlengkapi, yang rindu menjadi pekerja Kristus yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Mari daftarkan diri Anda di STT El Shaddai dan kita melayani bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani bukan hanya tentang memberikan waktu dan tenaga, tetapi juga tentang pertumbuhan rohani kita. Karena itu, kami mengajak Anda untuk dapat bergabung dalam bidang pelayanan yang ada di gereja kita, seperti usher, kolektan, pendoa, pelayan perjamuan kudus, penyambut jiwa baru, ketertiban dan kebersihan, event organizer, pelayanan media, praise and worship, creative ministry, kids impact, youth and teens impact, call center, dan lain sebagainya. Untuk info dan pendaftaran, silahkan datang di booth info center di depan ruang ibadah atau sekretariat gereja lokal masing-masing. Dapatkan t-shirt keren Keluarga Allah dengan tema Arise and Shine. Bagi pemegang kartu anggota Keluarga Allah, Anda akan mendapatkan harga khusus sebesar Rp75.000. Selain itu, toko buku El Shaddai juga melayani pemesanan kaos custom dengan desain pilihan sendiri. Tunggu apa lagi? Kunjungi kami di toko buku El Shaddai, Jalan Sultan Syahrir nomor 88 Widuran, Solo. Mari bergerak menjadi berkat dan terang dengan talenta dan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan bergabung di pelayanan di Blaze Cafe. Dibuka posisi sebagai barista dengan syarat, pria atau wanita berusia 21-35 tahun, berpengalaman menggunakan mesin kopi minimal 6 bulan, paham basic latte art dan berpenampilan menarik. Kirim surat lamaran ke Blaze Cafe GB Keluarga Allah, Jalan Sultan Syahrir nomor 88 Widuran, Solo. Atau hubungi Bapak David di nomor WA 0853 7368 0680. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Level doa puasa itu akan membawa engkau naik pada level kuasa yang lebih tinggi. Level kuasa yang lebih tinggi mendatangkan otoritas untuk saudara memerintah atas masalah. Berdoa dan berpuasa adalah kunci hidup penuh kuasa. Bersama dengan Gembala Sidang, kita akan persiapkan roh, jiwa, dan tubuh
mendukung kita untuk kegerakan yang Roh Kudus akan lakukan di setiap area kehidupan kita. Mari ikuti kegerakan 40 hari doa puasa massal 1 Mei sampai dengan 9 Juni 2023. Panduan doa puasa yang sehat dan benar dapat diakses di gbika.org/doapuasa. Salah satu cara agar jiwa kita bisa selalu berbahagia adalah dengan memiliki rasa cukup. Demikianlah Revival News minggu ini. Salam gegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom keluarga Allah. Shalom keluarga Allah. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Siapa yang sudah menerima kebaikan Tuhan, diberkati dengan kebaikan Tuhan, katakan saya diberkati. Sekali lagi saya diberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Selamat datang di ibadah Sabtu spesial untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini hadir baik melalui onsite di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah melalui layanan live streaming. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bertemu, kita kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan rema firman Tuhan. Saat ini saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah? Sekali lagi, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara onsite, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, angkat tangan, mari jangan malu-malu. Haleluya, selamat datang Ibu. Ada lagi? Mari. Setelah ibadah jangan pulang dulu Bapak Ibu, kami tunggu di ruang selamat datang. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani dan menyambut Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, mohon kesediaannya untuk mengisi formulir perkenalan dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh mengenal dan boleh melayani Bapak Ibu Saudara lebih dan lebih lagi. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk kembali boleh beribadah bersama dengan kami di ibadah-ibadah kami berikutnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara non tunai, transfer ke nomor-nomor rekening gereja ataupun scan QR Code yang saat ini ada di layar Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memasukkan ke amplop persembahan seperti ini dan memasukkannya ke kotak-kotak persembahan. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan yang terbaik, saya akan sampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, dalam rangka libur lebaran, kegiatan gereja juga kesekretariatan liburnya, pelayanannya dapat dilihat di layar LED. Namun untuk ibadah Pondok Daud, ibadah Miracle Night Service, juga ibadah youth akan kembali akan diadakan pada minggu yang akan datang. Berikutnya, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk boleh bertumbuh dalam imannya, dalam pengenalan akan Tuhan, kami undang untuk bisa mengikuti sekolah orientasi melayani reguler. SOM ini akan diadakan secara online. Kelas pertama akan diadakan tanggal 26 April yang akan datang. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa daftar ke nomor dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di layar LED. Atau juga bisa menghubungi counter sekretariat yang ada di depan ruang ibadah ini. Dan yang terakhir, untuk anak-anak usia Youth and Teen akan diadakan spesial Youth and Teen Service yaitu Young and Free. Tanggal 27 April 2023 besok Kamis. Pembicaranya adalah Pastor Caleb Bagus dari Yogyakarta. Mari sampaikan kabar sukacita ini kepada anak-anak, kepada keponakan, ataupun kepada cucu mungkin yang usianya Youth and Teen boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah Youth and Teen ini. Untuk persembahan, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, angkat amplop persembahan yang akan dipakai untuk persembahan ataupun juga gadget yang dipakai untuk
melakukan transfer persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita ilahi, untuk kesembuhan jiwa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat jasmani yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami angkat persembahan ini. Kami rindu Tuhan belum persembahkan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, Kau yang menguduskan dan menyucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini pun boleh dipakai untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di ibadah pada sore hari ini. Baik secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan ini bukan kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita ilahi saat ini pun sudah Tuhan anugerahkan kepada kehidupan mereka. Amin. Kesembuhan jiwa, kesembuhan batin, kesembuhan mental, seperti rema firman Tuhan pada bulan ini sudah Tuhan anugerahkan buat mereka. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berikutnya kita akan diberkati dengan video kesaksian. Silakan media. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Mirma. Saya bergereja di GBI Keluarga Allah Solo. Awal itu saya divonis dokter punya penyakit hipertiroid. Juga saya ada asma. Pas waktu anak kedua saya sudah diberi mujizat Tuhan, saya disembuhkan, saya bisa hamil anak kedua. Dan untuk secara medis sebenarnya untuk hamil lagi itu sudah tidak bisa. Dan bahkan waktu pas proses anak kedua itu sebenarnya saya sudah mengajukan untuk steril. Tapi dokter tidak bisa karena kondisi dinding rahim sama usus saya itu lengket. Jadi dokter nggak berani untuk steril. Dengan berjalannya waktu, saya tidak head sama sekali. Sampai akhirnya saya tunggu sampai 3 bulan. Juga nggak keluar headnya. Dan itu saya pun merasakan kalau itu benar-benar berarti saya hamil anak yang ketiga. Saya hamil lagi. Saya ketakutan sekali. Saya sempat marah sama Tuhan. Berhari-hari itu saya sampai nangis terus tiap harinya. Bahkan saya sampai ada yang seperti ada suara-suara yang menghakimi. Sampai di situ saya down. Saya sampai nggak ke gereja, nggak berdoa, bahkan nggak datang komsel. Saya tiap harinya itu sampai nangis terus. Dan saya juga 3 bulan tidak keluar rumah, di dalam rumah. Tidak ada aktivitas di luar rumah sama sekali. Jadi saya mengurung diri di dalam kamar. Kalau mau tidur malam biasanya saya tuh sering nangis sendiri. Sampai akhirnya pada malam hari saya ingat KKS saya menghubungi, saya WA Mbak Esther. Saya cerita semuanya. Kondisi saya seperti ini. Waktu itu Mbak Esther bilang, ya udah, besok kita ketemuan aja. Baru itu setelah 3 bulan saya berani keluar ketemu sama Mbak Esther. Kita ngobrol. Tapi waktu itu saya cuma nangis saja waktu pas cerita sama Mbak Esther. Dan sampai dia mengatakan bahwa anak itu anugerah. Anak itu nggak kebeli sama apapun, tidak bisa dibeli sama apapun. Dari kata-kata itu mengena hati saya dan saya nangis dan itu saya didoakan. Setelah saya didoakan, saya mulai lagi mengambil jam-jam doa saya yang dulu nggak pernah saya lakukan lagi. Dan saya juga membaca Alkitab lagi. Dan waktu itu saya dapat rema di Alkitab. Di kitab Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari berikutnya saya memberanikan diri untuk periksa ke dokter kandungan dan memeriksakan semua ke dokter yang dimana saya pernah punya sakit dari hipertiroid, paru dan jantung. Ketika saya mau lahiran,
di tes swab waktu itu kan di tahun 2021 kan masih ada COVID. Waktu itu saya di tes swab, untuk hasil swabnya itu positif. Kan otomatis harus isolasi mandiri. Yang puji Tuhannya saya tidak merasa takut lagi. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan tuntun saya sampai saya lahiran, bahkan sampai saya dinyatakan sembuh dari COVID yang menjadi ketakutan saya, yang menjadi depresi saya. Itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Bahkan keluarga saya, keluarga besar suami, semuanya menerima anak saya waktu anak saya lahir penuh dengan sukacita. Bahkan saya juga menerima anak saya dengan sukacita. Dan saya mengajak saudara semua untuk tetap beribadah di gereja, tetap berdoa, dan tetap komsel. Kita bisa bertumbuh, kita juga dikuatkan, kita dapat rema, dan kita bisa menjalani hari-hari penuh dengan sukacita. Tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saudaraku, pemazmur berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Percayalah saudara bahwa hanya nama Yesus saja yang bisa menyembuhkan setiap jiwa kita. Apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami, hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Manusia bisa mengecewakan, setiap janji manusia bisa dilupakan, tetapi janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan terus memegang tangan kita. Melewati sungai sekalipun kita tidak akan dihanyutkan. Firman Tuhan dalam Yesaya tadi. Melewati api sekalipun kita tidak akan dihanguskan. Amin. Karena Yesus satu-satunya. Yesus cukup. Amin. Buat setiap hidup kita. Mari kita sembah Dia Allah yang hidup itu. Saya udah bagi berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau cukup buat setiap kami. Christ
hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau yang selalu hadir dalam hidup kami. Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah melepaskan kami. Bahkan Kau Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Kami rasakan kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami menghormati Engkau, Raja kami, Tuhan kami, segalanya dalam hidup kami. Hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Kau Raja yang layak disembah sampai selamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan terangi setiap langkahku. Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya. Bersama nyatakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu Raja kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan terangi setiap langkahku. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya.
saksikan Ya Tuhan. kuasa-Mu, Ya Tuhan. kehadiran-Mu, Amin. mujizat-Mu sudah terjadi. Amin. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Kami boleh merasakan mujizat Allah sudah dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Amin. Yang susah berani berkata, aku sudah sukacita, dipulihkan, dihiburkan, dikuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada malam hari ini. Karena kami percaya ada rema daripada Tuhan yang menguatkan setiap hati kami. Amin. Meskipun dan bagaimanapun keadaan boleh bergoncang, tetapi orang-orang percaya tetap tegak di dalam Tuhan. Amin. Tidak tergoyahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati Allah, mari kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Serukan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah ajaib, Allah ajaib. Allah bekerja di tempat ini, Allah bekerja di tempat bekerja ini. dalam hidupku. Allah bekerja dalam Haleluya. Yes. Silakan duduk saudara, jemaat yang diurapi Tuhan. Terima kasih buat tim pujian, tim musik yang sangat luar biasa. Apakah kita sudah diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara, jangan ragu saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan saudara. Amin. Jadilah jemaat yang bergairah terus di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa kita harapkan saudara. Satu-satunya yang bisa membuat kita ada masa depan yang cerah. Ada masa depan yang gilang gemilang. Karena di dalam Kristus sungguh ada masa depan bagi setiap kita. Amin saudara. Haleluya. Kita sedang ada di momen yang spesial, yaitu liburan. Bapak ibu saudara semua ya. Pesan dari Gembala Sidang, pakai momen ini saudara, untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ya, meskipun ada banyak yang sedang berlibur, tetapi jangan lupa pakai setiap kesempatan membangun keintiman dengan Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Pastikan setiap kita ada di dalam lingkup hadiratnya. Sobasi penuh kemuliaannya. Ayo tepuk tangannya, jangan ragu bagi Allah kita saudara. Haleluya. Dan jangan lupa saya juga mengingatkan untuk masa-masa persiapan di dalam gerakan doa puasa yang akan dimulai pada tanggal berapa saudara? 1 Mei. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, jangan lupa kita akan masuk di dalam kegerakan doa puasa tanggal berapa? 1 Mei. Jangan lupa saudara. Ya, karena saya percaya bukan satu kebetulan kalau dalam bulan ini Tuhan banyak bukakan, Tuhan banyak singkapkan, Tuhan banyak berbicara tentang apa saudara? Kesembuhan batin. Ingat semua tentang apa? Kesembuhan batin. Dan saya percaya Tuhan akan tuntaskan dengan sempurna. Hari-hari ini Tuhan terus mengerjakan. Ada terobosan demi terobosan di dalam pemulihan, kesembuhan bagi setiap jiwa saudara. Haleluya. Tepuk tangannya masih belum kenceng saudara. Ya, mantap di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar saudara dan dapatkan satu lagi kebenaran firman Tuhan saudara. Satu rahasia yang besar untuk kita mengalami pemulihan. Catat saudara, karena ini masih ada sambungannya. Bagaimana supaya kita punya mental yang sehat saudara. Bagaimana kita dipulihkan. Karena ada banyak orang saat-saat ini sedang dalam gangguan jiwa saudara. Ya, judulnya apa saudara catat? Jiwa bahagia, jiwa sehat. Coba saudara katakan jiwa bahagia, jiwa sehat. 2, 3, jiwa bahagia, jiwa sehat. Artinya apa saudara?
Kalau jiwa kita itu mudah happy, gembira, halo, maka jiwa kita pasti sehat. Bahkan kita akan mengalami fresh every day, saudara. Amin. Segar, bergairah, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena apa? Dalamnya, saudara. Dalamnya apa? Happy. Coba katakan kepada kiri saudara, kanan saudara, sambil juga nyengir, saudara. Happy. Ayo, punya jiwa yang mudah bergembira. Semua saudara, semua kita praktek yang di balkon juga. Katakan saudara, saya percaya pada malam hari ini setiap kita akan dipenuhi sukacita. Karena itu mendatangkan jiwa yang sehat. Saya percaya setiap kita tidak mau gangguan jiwa kita, saudara ya. Oleh sebab itu bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan. Ayo happy, sambil nyengir saudara, happy. Maka jiwa kita akan sehat, saudara. Dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Catat yang pertama, kalau kamu mau kondisi jiwamu sehat, jelas saudara ya. Maka rahasianya apa? Bahagia. Nah, rahasianya apa saudara? Bahagia, sudah bergembiralah. Kantongnya kosong saudara. Dompetnya kosong, bergembira saudara. Luar biasa. Nanti kita akan baca. Saudara, kita akan belajar lebih lagi. Apa sih resep sederhana yang Alkitab bukakan dan berikan kepada kita? Sangat simpel saudara. Senanglah, happy lah. Maka jiwamu akan sehat, segar, fresh every day, saudara. Ayo kita baca ayatnya, ini luar biasa saudara. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Mungkin sudah banyak, wah sering Bu saya dengar. Itu sudah sering aku katakan, ucapkan. Tetapi malam hari ini, biarlah benar-benar ayat ini berbicara kepada setiap kita. Amin saudara, karena Tuhan akan pulihkan setiap jiwa saudara. Hati yang gembira, hati senang saudara. Ayo, siapa yang belum senang? Sampai senang, ada impartasi kegembiraan, sukacita daripada Kristus. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Bukan saya yang ngomong. Hati yang gembira, yang sukacita, yang mudah happy saudara. Adalah apa? Obat yang manjur. Saya percaya hari ini ada banyak dokter-dokter yang hadir. Satu contoh Pak Erik ya. Ya, di sini dikatakan obat yang manjur saudara. Artinya obat yang sangat mujarab, cospleng untuk menyembuhkan. Amin saudara. Luar biasa loh. Alkitab bukakan ini luar biasa loh. Obat yang manjur. Ada garansi, ada jaminan loh. Pasti bisa menyembuhkan. Pasti bisa menyehatkan setiap badan kita saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Manjur, di sini ada kata manjur. Terjemahan masa kini bukan hanya menyembuhkan, tetapi menyehatkan. Nanti sudah baca. Artinya sebelum sakit, soalnya sudah ada antisipasi. Bagaimana supaya kita tidak sakit. Bergembiralah. Karena itu akan menyehatkan badanmu. Kalau yang sudah sakit akan menyembuhkan saudara. Ini luar biasa firman Tuhan. Tetapi semangat yang patah akan mengerikan tulang. Terjemahan di dalam masa kini. Semangat yang patah itu artinya apa saudara? Hati yang murung. Hati yang gampang sedih saudara. Susah saudara. Itu justru akan mendatangkan sakit penyakit. Tidak menyehatkan, tetapi justru mematahkan semangat. Tulang-tulang kita kerasa semua sakit, gemeletukan saudara. Karena apa? Hatinya cenderung kesusah, hatinya mudah susah, gampang saudara. Hati yang gembira, sehat jiwa saudara. Tetapi hati yang gampang murung, sakit-sakitan saudara. Milih mana? Halo, milih mana ibu? Iya, milih hati yang gembira. Biarlah hari ini kembangkan hati yang penuh dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Obat yang paling manjur bagi jiwa yang sedang masalah, sudah dengarkan, adalah hati yang gembira. Bukan berarti kita tidak butuh obat saudara. Dengar ya. Tetapi obat kita butuh yang sudah diresepi oleh dokter. Tetapi hari ini pesan Tuhan, obat-obatan itu sifatnya sangat terbatas. Berapa banyak waktu-waktu ini stoknya habis. Sudah kebingungan saudara. Wah ini gimana stok obatnya habis. Terus ada lagi apa saudara? Harganya naik terus. Tidak terjangkau. Berapa banyak mereka mengeluh.
Sekarang tidak diobati deh, sebabnya apa? Harganya sudah tidak terjangkau. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Dan apalagi saudara, obat itu sangat terbatas, ada expirednya. Ya, dalam jangka waktu tertentu ada efek yang negatif saudara. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan, ada obat yang manjur. Yang saudara tidak perlu ketakutan kehabisan stok. Yang tidak ada expirednya. Yang tidak mahal harganya, gratis. Adalah obat hati yang bergembira saudara. Ayo tepuk tangannya deh yang paling kenceng. Obatnya apa Pak yang manjur? Gratis, tidak usah mahal-mahal. Ya, hati yang gembira. Tidak usah bingung saudara stoknya habis. Setiap waktu kapan saja firman Tuhan katakan hati yang gembira. Oleh sebab itu hari ini saya ajak setiap jemaat, ayo kembangkan hati yang penuh dengan sukacita. Kita tahu hati yang gembira itu manfaat besar bagi jiwa kita, bagi kesembuhan, bagi pemulihan mental kita saudara. Hati yang gembira. Ayo hari ini saya ajak seluruh jemaat GP Keluarga Allah punya hati yang bersukacita, bergembira. Sebagai istri bisa bergembira, bisa bersukacita. Sebagai seorang suami apa Pak? Harus bisa bergembira. Keluargamu harus bisa bergembira. Rumah tangga kita harus bergembira saudara. Semua dari kita jemaat keluarga Allah bisa bergembira. Saudara, ayo nyengir sekali lagi. Luar biasa saudara ya. Kalau kita banyak tertawa itu akan menarik saudara. Segala otot-otot ya. Itu menarik ke atas tidak turun saudara. Jadi membawa manfaat besar bagi jiwa kita. Pasti sehat. Fresh every day saudara. Bahkan kunci gereja yang mengalami revival. Bukan hanya gereja yang berdoa saja. Bukan hanya gereja yang bangkit dalam pujian penyembahan saja. Bukan hanya gereja yang bangkit di dalam pengajaran firman Tuhan yang luar biasa saja. Tetapi gereja di mana jemaatnya full kegembiraan. Amin saudara. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Mengapa saudara? Karena waktu kita bergembira, tanpa saudara pahami, seluruh aspek kehidupan kita menjadi indah dan produktif saudara. Ketika kita senang, segala yang kita kerjakan itu gairah, senang artinya. Segala sesuatu pekerjaan kalau dilakukan dengan happy, maka akan mendatangkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Kalau hari ini suami istri bersuka cita, mudah happy, mudah bergembira hatinya saudara, maka efeknya kepada keluarga yang penuh dengan kegembiraan, otomatis keluargamu akan bahagia saudara. Amin. Kalau engkau bersuka cita, engkau bahagia, otomatis keluargamu juga akan bahagia saudara. Dan terus itu akan berdampak. Saudara kerja juga, wah semangat. Karena segala beban berat sudah diganti dengan kelegaan. Karena ada sukacita, ada kegembiraan. Segala kepenatan, segala keletihan di dalam jiwa kita plong. Maka otomatis wah hikmat, kreativitas, ide-ide yang cemerlang itu akan datang. Maka akan membuat hidup kita produktif. Berbuat lebat bagi Kristus saudara. Karena apa? Dari jiwa. Ya, dari hati yang bergembira. Ini luar biasa sekali. Sudah nangkep ya? Maka saya ajak ayo bergembiralah, bergembiralah, bersukacita, happy di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita bisa bergembira di masa penuh tantangan? Bagaimana bisa bahagia? Bukankah ini masa yang sulit? Bukankah ini masa-masa yang penuh dengan tantangan? Satu masa krisis yang besar. Yesaya 60 dikatakan masa kegelapan, masa kekelaman bagi bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang sedang galau, ada banyak orang yang sedang menderita gangguan mental dan selanjutnya. Bagaimana kita bisa bergembira saudara? Mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh saya tahu kalau bisa bergembira itu liburan jawabannya. Halo saudara, mengatakan apa? Wah liburan. Semakin jauh semakin bahagia. Semakin mewah semakin sukacita semakin happy.
siapa yang bisa menjamin saudara? Jadi artinya apa saudara? Liburan oke, itu bisa merefresh segala kepenatan kita, tetapi sekali lagi tidak bisa menjadikan jaminan utama untuk kita bisa bahagia. Bisa dengar saudara? Berapa banyak liburan tetapi justru tidak bahagia. Karena apa saudara? Wah sudah booking mahal-mahal, batal. Kita kecewa, kita marah-marah, kita uring-uringan. Ini membuktikan bahwa liburan tidak bisa menjamin kita bisa bahagia. Tetapi yang bisa menjamin adalah kondisi hati yang memutuskan untuk happy di dalam Tuhan. Amin saudara. Liburan atau tidak kita tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap happy di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allahmu saudara. Jadi bukan karena liburan bisa menjamin kita bahagia. Tetapi hati, kondisi hati kita. Makanya jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Bukan dari luar yang bisa membuat kita happy. Tetapi dari dalam yang keluar saudara. Ini yang harus dicermati. Bagaimanapun orang dunia mencoba cari cara untuk bisa happy. Tetapi happy mereka adalah semu. Kegembiraan mereka sangat terbatas sekali. Bahkan berapa banyak setelah liburan usai, mood negatifnya itu mulai muncul saudara. Uring-uringan, dibuka rekeningnya, semua budget membengkak semua saudara. Karena liburan ini saudara. Artinya apa? Hari ini pesan firman Tuhan. Semua dalam kondisi hati setiap saudara. Semua ada di dalam keputusan saudara. Kalau kita jiwa yang bahagia, sukacita, hatimu gembira, otomatis kita dimanapun kita berada, kita tetap happy dan kita tetap sukacita. Amin saudara. Meskipun hari ini tidak liburan, happy enggak Bu? Happy ya? Ayo yang atas itu kasih tepuk tangan itu saudara ya. Tidak liburan, tetap happy. Artinya apa? Tidak menjamin liburan itu saudara. Memang itu bisa merefresh segala ketegangan-ketegangan kita. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan. Yang penting adalah kondisi setiap hati saudara. Itu yang perlu dicermati. Dan biarlah hati kita senantiasa bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Itu jaminan jiwa yang sehat di dalam Tuhan. Sekarang poin yang kedua. Salah satu resep utama hidup dan jiwa. Bagaimana bisa selalu bahagia? Hari ini saya bagikan saudara. Bagaimana engkau bisa bahagia? Bagaimana saudara bisa bahagia? Caranya bagaimana? Hiduplah dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada saudara. Amin. Rasa cukup. Coba hari ini saudara katakan rasa cukup. Wah aku enggak bisa plesir. Cukup deh. Bersyukur. Aku bisa tetap bersuka cita. Amin saudara. Coba saudara lihat hari-hari ini. Bagaimana ketegangan-ketegangan. Bagaimana masalah-masalah di dalam hidup saudara. Tetapi pesan firman Tuhan cukup. Berjuanglah berlatih. Untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Maka jiwa saudara akan stabil. Jiwa saudara akan sehat saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Kuncinya apa? Rasa cukup ya. Kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang bisa mencukupkan diri dari segala keadaan. Sehingga bukan dari luar yang membuat dia bahagia. Tetapi dari dalam yang mengalir keluar saudara. Meskipun ada banyak tantangan, masalah, beban berat, penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Rasul Paulus tetap happy. Karena bukan dari luar yang mempengaruhi. Tetapi dari kondisi hati ini saudara ya. Cukup segala sesuatu cukup saudara. Mencukupkan diri, rasa cukup. Ayo kita belajar beberapa ayatnya. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Sudah perhatikan. Kukatakan ini bukanlah kami ada dalam kekurangan. Artinya waktu Rasul Paulus menulis ini bukan saat dalam kekurangan. Ya, seperti itu saudara. Sebab aku telah belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Apa itu kekurangan bagi dia biasa? Apa itu kelimpahan bagi Rasul Paulus? Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa. Mengapa? Karena Rasul Paulus belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Amin saudara. Kelaparan, tidak bersungut-sungut, tetap bersuka cita, cukup. Dalam kelimpahan, tidak sampai, wah saudara, tetap cukup di dalam kelimpahan. Di dalam masa-masa aniaya,
tetap mencukupkan diri. Ini yang membuat jiwanya stabil dan jiwanya sehat, penuh dengan sukacita kebahagiaan meskipun dan bagaimanapun. Sudah lihat, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Ini rahasianya dalam segala keadaan. Ini tips rahasia hidupmu. Jiwamu bisa sehat, ya, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Ketika saudara dan saya tahu apa arti mencukupkan diri di dalam segala hal. Amin saudara. Kita tidak gampang terganggu jiwa kita saudara. Sampai tidak bisa tidur dan macam-macam. Ayo kita akan lanjutkan lagi. Aku tahu itu apa kekurangan. Rasul Paulus katakan aku ngalami kekurangan. Aku tahu apa itu juga kelimpahan dalam segala hal. Aku sudah hadapi, aku sudah rasakan. Aku ngalami semuanya. Sehingga hari ini kita baca resep Rasul Paulus. Mencukupkan diri di dalam segala hal. Itu membuat jiwa kita bahagia dan jiwa yang sehat saudara. Amin. Ayo saya lanjutkan lagi. Apa itu kelimpahan? Di dalam segala hal. Dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Arti rahasia ini apa saudara? Cukup bagiku, cukup segala sesuatu. Mengucap syukur. Semua dalam keadaan cukup saudara. Seperti itu, belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Di sini dikatakan baik dalam kenyang, aku bersyukur. Baik di dalam kelaparan, aku juga bersyukur. Dalam kekurangan aku tidak bersungut-sungut. Aku tidak marah sama Tuhan. Aku belajar cukup dengan apa yang ada padaku. Penuh ucapan syukur. Karena dia tahu Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya saudara. Amin. Satu rahasia yang besar. Baik dalam kelimpahan aku tidak sombong. Maupun dalam kekurangan aku tidak perlu sampai bersungut-sungut marah-marah saudara. Karena rahasianya apa saudara? Mencukupkan diri dari segala keadaan. Bersyukur dalam segala perkara. Saudara catat ini satu poin yang sangat penting. Bagaimana membuat jiwa bahagia. Dan akhirnya jiwa kita sehat di dalam Tuhan. Saudara, manusia itu punya kecenderungan apa? Tidak bisa merasa cukup jujur. Kita sebagai manusia cenderungnya kurang. Kalau ditanya kurang. Kalau diberikan pilihan kurang. Halo, saudara ada waktu dikasih pilihan gitu saudara ya. Semakin banyak pilihan. Wah ini itu meronggo saudara. Wah semakin bingung. Ini mana yang dipilih? Ini mana yang dipilih saudara? Itu manusia. Sudah perhatikan. Tetapi hari ini Rasul Paulus memberikan pesan. Cukupkan diri di dalam segala keadaan. Berpuaslah diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya bukan berarti kita leha-leha tanpa kerja keras. Kita tetap kerja keras. Tetapi kita bisa belajar mencukupkan diri. Bersyukur dengan pencapaian-pencapaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sudah dengar dengan baik. Kalau manusia tidak pernah memiliki rasa cukup. Saudara dan saya akan kehilangan kebahagiaan. Tetapi ketika saudara dan saya punya rasa cukup, justru mendatangkan kebahagiaan. Amin saudara. Yang tidak pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Dia sebagai seorang yang tidak pernah sulit mengalami kebahagiaan saudara. Halo, yang bisa berbahagia, yang hari ini bisa mengatakan cukup. Di dalam segala perkara luar biasa saudara. Saya akan berikan ada beberapa. Kalau orang itu tidak merasa puas terus kurang. Dijoki kurang lagi. Kurang Tuhan. Yang lebih banyak lagi. Sudah dikasih banyak. Lebih lagi. Tuhan lebih lagi. Maka ada 4 akibat. Saudara catat ya. Yang pertama. Hidup kita akan capek deh. Melelahkan. Halo apa saudara? Melelahkan. Kejar terus. Kesel enggak saudara? Kesel. Kurang, kejar lagi. Gajinya sudah kurang, kejar lagi. Mobil rumahnya sudah punya, kejar lagi terus saudara. Itu capek. Maka hari ini cukupkan dengan apa yang ada pada kita saudara. Bukan berarti sekali lagi firman Tuhan ngajar kita males ya. Enggak usah kerja, enggak perlu mimpi yang besar. Salah. Saudara tetap memiliki mimpi yang besar. Tetapi di satu sisi ada keseimbangan. Mengucap syukurlah setiap pencapaian yang Tuhan sudah adakan dalam hidup kita. Amin saudara. Balance. Di satu sisi mengucap syukur. Luar biasa Allah kita. Tetapi di sisi yang lain kita tetap berjuang.
Itu saudara harus ditangkap dengan baik. Ya. Yang kedua, pengeluaran kita jauh lebih boros saudara. Kalau tidak pernah merasa cukup pasti deh. Tahu barang yang lebih baru, yang lama ini lebih jelek saudara. Ya, dulu belum ada pilihan yang baru. Wah barang kita wah luar biasa. Tetapi begitu ada barang baru, keluaran baru. Maka yang lama ini terlihat kuno dan jelek sudah. Macam-macam ya, ini nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Tetapi justru akan membuat pengeluaran kita lebih boros. Yang harusnya kita tidak beli, harus beli. Karena apa saudara? Ini barang baru. Padahal tempat kita bukan lama amat saudara. Tetapi kemilikan barang yang baru. Bahkan Pak Obaja kan sering kali mengatakan apa saudara? Kita banyak beli barang baru sampai lupa untuk memakainya. Berapa banyak numpuk di garasi, di gudang. Karena apa? Ingin yang baru. Otomatis pengeluaran kita, kos kita lebih banyak, lebih boros. Yang ketiga, dampaknya apa? Hidup kita pasti tidak tenang. Ada kegelisahan saudara. Tidak bisa menikmati dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Halo. Terus saudara kita sepaneng, gimana ya? Kita mulai memikirkan, wah ada sesuatu, itu yang luar biasa, harus dijangkau. Tidak ada uang, harus bagaimana diupayakan dan terus. Artinya hati kita jadi tidak tenang, hati kita menjadi gelisah. Saudara, tidak ada kuasa untuk menikmatinya. Yang keempat, akhirnya banyak konflik, benturan-benturan, gesekan-gesekan. Karena hati kita tidak tenang otomatis saudara. Iya. Kita akan sikut sana, sikut sini saudara. Ada benturan-benturan yang luar biasa. Karena mulai ada iri hati dan seterusnya saudara. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengatakan. Kalau saudara ingin tenang di dalam jiwa saudara. Kalau saudara ingin tidak depresi di dalam hidup saudara. Ayo belajar mencukupkan diri di dalam segala hal saudara. Amin. Belajar mencukupkan diri. Ayo kita baca lagi beberapa ayatnya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Firman Tuhan sudah katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Disertai dengan mengucap syukur. Semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Jangan jadi hamba uang, artinya terus diperbudak, kurang terus, saudara. Tidak ada rasa kepuasan. Terus ditumpuk. Seperti perumpamaan orang kaya, ditumpuk terus. Akhirnya satu saat dia harus mati saudara. Dan semua yang diperolehnya harus ditinggalkan. Ya ini satu kisah ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah diri dalam segala hal. Apa yang ada padamu. Karena aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jangan jadi hamba hobi, artinya diperbudak dengan hobi sehingga mengalahkan Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas di dalam hidup kita. Banyak saudara, jangan jadi hamba gadget, cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada berkat, saudara mengucap syukur, ada berkat, kita juga belajar untuk bisa mengucap syukur. Seperti itu saudara ya, dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga saudara, kemampuan untuk bisa mencukupkan diri. Merasa puas, maka akan membuat jiwa kita itu lebih stabil saudara. Rasa puas, cukupkan diri dengan apa yang ada. Ayo kita akan belajar satu kisah pelarian Musa dari Mesir menuju ke Midian. Ini sangat menarik saudara. Ayo kita buka ayatnya. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15 saudara. Keluaran pasal 2 ayat 15 dikatakan apa? Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar cara untuk membunuh Musa. Sudah tahu ya ceritanya ya. Bagaimana Musa membunuh yaitu salah satu bangsa Mesir saudara. Sehingga akhirnya Musa ketakutan luar biasa. Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sudah perhatikan ya. Jadi saat itu Musa singkat cerita menolong dari 7 wanita atau anak dari Reuel, saudara. Ya, dibantu, kemudian dikerjakan apa yang mereka butuhkan. Kemudian anak-anak perempuan itu kembali kepada ayahnya dan dia menceritakan bagaimana ada seseorang yang membantu kami luar biasa. Kemudian ayah tersebut mengatakan apa? Ayah mereka, ayo panggil orang itu kemari. Seperti itu saudara. Ayo kita lihat ayat yang berikutnya. Keluaran pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ia berkata kepada anak-anaknya
Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Saudara perhatikan ayat 21. Musa, apa saudara? Bersedia tinggal di rumah itu. Ada satu kalimat yang mengatakan Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel dan seterusnya. Ayat yang ke-22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Luar biasa, Alkitab mencatat dengan detail. Bagaimana Musa mengatakan apa saudara? Aku bersedia tinggal di rumah itu. Artinya Musa belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Saudara catat ini. Musa legowo saudara. Oke, aku mau tinggal di tempat ini. Saudara perlu tahu. Musa 40 tahun tinggal di Mesir. Sebagai pangeran. Segala fasilitas yang mewah. Tidak pernah kekurangan, semua serba cukup dan berkelimpahan. Saya percaya seorang pangeran Mesir, saudara. Bagaimana Mesir saat itu menjadi salah satu negara yang sangat makmur. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan daripada Musa itu, saudara. Tetapi di sini dikatakan Musa bersedia tinggal di rumah itu. Artinya apa, saudara? Musa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya percaya kalau orang tidak pernah mengalami rasa cukup, maka pasti akan berontak. Dia pasti akan marah-marah, saudara. Kenapa aku di tempat ini? Bukankah di Mesir lebih mewah, lebih komplit, segala sesuatunya, ngapain aku di Median ini? Kalau tidak pernah rasa cukup. Isinya marah-marah terus, nuntut terus. Tak enak di tempat ini. Dah dingin AC-nya, marah-marah terus saudara dan seterusnya. Tetapi Musa legowo. Saudara lihat, aku bersedia tinggal di rumah ini saudara. Artinya apa? Musa memiliki rasa cukup. Sehingga hatinya mudah happy dan jiwanya sehat. Amin saudara. Biarlah hari ini kehidupan Musa, keberanian untuk bisa menerima segala keadaan. Cukup, aku bisa tinggal di sini. Akan terimpartasi kepada setiap kita semua, saudara. Bukan bersungut-sungut, tetapi bersyukur di mana Tuhan tempatkan. Pasti ada anugerah, pasti ada rencana yang the best bagi kita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Arti bersyukur itu apa, saudara? Kita bersyukur. Kita mengatakan aku bersyukur, artinya kita percaya deh bahwa Allah pasti menyediakan yang terbaik. Kenapa kita katakan bersyukur? Karena aku percaya pasti yang terbaik Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Apapun the best. Apapun dan bagaimanapun the best. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Haleluya. Sekarang bagaimana cara kita mencukupkan diri dalam segala hal? Nah ini sudah. Caranya bagaimana? Hidup kita bisa cukup. Latihannya bagaimana? Yang pertama sudah catat. Berhenti untuk suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Berapa banyak orang insecure. Rasa hatinya tuh tidak aman. Ketika lihat kesuksesan orang lain. Ketika lihat kemajuan orang lain. Ketika lihat, wah orang lain dipakai Tuhan luar biasa hati ini. Saudara, hari ini Tuhan kasih tahu apa? Ayo berdamailah dengan dirimu. Terimalah dirimu. Apa adanya saudara. Amin. Ini penting saudara. Karena apa saudara? Kalau kita terus membanding-bandingkan terus saudara, ingat ini. Pasanganku dengan pasangan orang lain. Wah lebih cantik dia. Lebih ganteng, lebih keren, lebih apa lagi saudara? Lebih kaya, mobilnya banyak. Pepatah mengatakan apa? Rumput tetangga lebih hijau saudara. Hari ini bertobat. Halo, bersyukurlah dengan pasanganmu. Bersyukurlah dengan keadaanmu. Bersyukurlah dengan orang tuamu. Bersyukurlah dengan keadaanmu, dengan gajimu. Dengan pekerjaanmu bersyukurlah. Sementara kita nantikan Tuhan akan bawa kita semakin naik dan tidak turun saudara. Tetapi mengucap syukurlah.
Jangan suka membanding-bandingkan foto-foto di Instagram. Lah ini berapa banyak, wah ini bagus, wah ini lebih excellent, wah ini backgroundnya lebih luar biasa dan seterusnya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi mengucap syukurlah. Amin saudara. Saya akan kasih tahu. Kalau kita terus membanding-bandingkan dengan diri kita dengan orang lain. Aku kok tidak seperti dia. Maka ada 2 akibat di dalam hidup kita. Kalau terus seperti itu. Aku kan tidak seperti dia. Suksesnya tidak seperti dia. Dipakai Tuhan kok tidak seperti dia. Akibat yang pertama timbul iri hati. Ini adalah sikap hati yang paling dibenci Tuhan. Iri hati adalah sifat kondisi keadaan hati. Yang itu akan meracuni hati pikiran kita, merusak di dalam hidup kita. Di mana ada iri hati, kedengkian itu merusak. So jangan mau diikat, dibelenggu dengan iri hati. Dengan cara apa? Mencukupkan diri dengan segala perkara. Amin saudara. Iri hati, hati-hati saudara. Adam dan Hawa jatuh karena iri hati. Dia tergoda. Bukankah kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Masih kurang. Tuhan sudah kasih apa? Semua pohon buah-buahan yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Tetapi hanya satu yang diminta Tuhan itu satu aja. Pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Makan saudara. Orang manusia tidak pernah mengenal kata cukup berpuas diri. Oleh sebab itu apa? Kehilangan kebahagiaan. Adam dan Hawa. Hari ini sudah saya ajak. Ayo belajar untuk mencukupkan diri. Kain membunuh Habil. Diawali dari apa? Iri. Kejatuhan Saul awalnya karena apa? Iri kepada Daud. Banyak orang mengatakan, menceritakan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Insecure, hatinya tidak nyaman, iri. Akhirnya apa saudara? Dari perbuatan jahat. Terus kepada perbuatan jahat dan terus kepada perbuatan jahat. Hari ini hentikan, stop untuk membandingkan diri saudara. Supaya tidak timbul akar iri hati di dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan. Amin saudara. Ini satu contoh, satu firman Tuhan yang sangat penting. Yang kedua, kalau terus menerus kita membandingkan, aku kok tidak seperti dia. Cantiknya kok aku tidak seperti dia. Gantengnya tidak seperti dia. Suksesnya kok tidak seperti dia. Terus membandingkan seperti ini. Yang kedua, justru akan timbul keminderan yang luar biasa. Tadi timbul iri hati, yang kedua minder. Saudara akan merasa rendah diri yang luar biasa. Akhirnya merasa saudara diri kecil, tidak berharga, tidak berarti saudara. Lebih cantik, lebih gagah, lebih pinter, lebih sukses, lebih luar biasa. Tetapi aku lebih jelek, lebih bodoh, lebih miskin, lebih terus saudara. Karena apa? Suka membandingkan diri dengan orang lain. Hari ini bertobat saudara. Supaya pemulihan bagi jiwa sungguh-sungguh terjadi. Dan Tuhan pakai saudara lebih dahsyat lagi saudara. Ayo kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, hari ini yang minder-minder bertobat. Puaskan, cukupkan diri dengan apa yang ada. Sekarang yang kedua, belajar mengucap syukur terhadap diri sendiri dan apa yang ada. Milik kita, ayo belajar mengucap syukur. Lihat, saya pernah ingat Pak Obaja bersaksi punya mobil yang mungkin bagi orang sudah kuno. Tetapi bagi Pak Obaja ini yang terbaik mobilnya. Ini luar biasa saudara. Coba belajar ya. Kita belajar berlatih saudara. Bangsa Israel, generasi Musa. Ya, bangsa Israel di generasi Musa. Ini menjadi salah satu bangsa yang tidak bisa mengucap syukur. Sungut-sungut terus. Coba saudara nanti baca kisahnya. Sudah ditolong dengan cara yang ajaib. Laut Teberah itu terbelah loh saudara. Keajaiban terjadi. Mujizat besar terjadi. Masih mengeluh saudara. Lebih baik aku balik ke Mesir. Pulang ke rumah mamahku. Balik. Aku tidak mau dengan kamu. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Saudara. Ya. Berapa banyak kita tidak bersyukur dengan keadaan kita. Kurang-kurang sudah seperti bangsa Israel. Bahkan dia katakan apa? Mereka katakan bangsa ini. Lebih baik aku mati
sunyi di Mesir. Sudah lihat kebaikan Tuhan. Mana surgawi datang seperti embun. Tidak pernah berkekurangan. Kurang. Ngapain roti terus? Butuh daging. Kasih daging. Kurang terus saudara. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mau memulihkan hati kita. Tuhan mau membuat kita bahagia. Amin saudara. Oleh sebab itu cukupkan dengan apa yang ada pada saudara. Tubuhmu bersyukur. Gendut, wah ini gimana. Tapi juga kita harus jaga makan. Ya, tetapi saudara tidak perlu minder. Wah aku kok tidak seperti dia. Saudara, cukup. Rupaku kok tidak seperti dia cantiknya. Daguku kok tidak seperti dia. Lancip. Mataku, bentuk mataku kok tidak seperti dia. Saudara terus kalau seperti ini. Hidup tidak akan pernah bahagia. Bersyukurlah. Terima kasih. Buat pasangan hidup yang Tuhan berikan. Suami yang luar biasa. Terima kasih buat istri yang luar biasa. Meskipun tidak pintar masak. Aku bersyukur. Saudara belajar. Ayo lihat semua apa yang ada pada saudara. Berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang patut kita syukuri. Amin saudara. Yang apa? Patut kita syukuri. Yang suami istri datang. Lihat istrimu katakan. Aku mengucap syukur ya. Punya istri seperti kamu. Mungkin baru pertama kali ini memuji diri saudara. Tidak apa-apa, terimanan saudara. Ya halo, lihat suamimu. Aku bersyukur punya suami yang seperti ini. Mungkin tidak seganteng orang lain. Tetapi aku sangat bersyukur. Engkau satu-satunya yang paling ganteng di antara yang lain. Silahkan, itu suami saudara sendiri. Halo, mengucap syukurlah. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini happy. Tiba-tiba segala yang membelenggu hidup dilepaskan. Pressure, tekanan, intimidasi yang selama ini menekan saudara bebas. Saudara happy. Saudara bergembira. Jiwamu sehat saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo tepuk tangannya, jangan ragu saudara. Luar biasa. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu di dalam hidup kita. Bukan hanya firman-Nya yang dibagikan. Tetapi tindakan Allah di dalam hidup kita. Amin saudara. Bukan hanya firman-Nya hari ini. Tetapi Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Serahkan saudara. Ada berapa banyak hari-hari ini sulit bergembira. Sulit bisa bersuka cita. Itu tipu daya iblis. Karena Tuhan ingin kita bersuka cita. Ketika kita tidak bisa senang. Merusak jiwa kita. Membuat stres dan depresi. Oleh sebab itu Amsal katakan. Senanglah. Bergembiralah. Karena itu obat stres dan depresi. Yang paling manjur saudara. Amin. Cari dokter sulit. Tetapi ada obat yang paling mujarab. Hatimu bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Semua datang di hadapan Tuhan saudara. Semua datang di hadapan Tuhan saudara. Amin. Dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari Tuhan akan memulihkan ketenangan saudara. Tuhan akan memulihkan kelegaan di dalam setiap hati saudara. Oh haleluya, saya percaya hari ini menjadi hari pemulihan di dalam setiap jiwa yang terluka, insecure, rasa tidak aman, dimulihkan, memiliki rasa
ekspresi saudara. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada aliran-aliran sungai kehidupan Allah yang akan menyegarkan bagi setiap saudara, yang akan memulihkan hati saudara. Haleluya. Yang kering, yang lapar akan dipuaskan. Malam hari ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja mengalirkan. Saudara dipulihkan, tekanan di dalam hidup saudara dilepaskan, pressure di dalam hidupmu dipatahkan, dihancurkan. Saudara yang sedang sakit jiwanya, malam hari ini terima pemulihan, dipulihkan hati yang sukacita. Yes, dari tempat kami merasakan Tuhan, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, Roh Kudus yang memulihkan keadaan kami saat ini. Jesus, Roh Kudus, Engkau sungguh nyata. Katakan saudara, katakan. Saudara berani mengatakan, mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir dari tempat yang maha tinggi. Apinya, pengurapannya, lawatannya, jamahannya memulihkan keadaan kita. Haleluya. Terima, ada ketenangan, ada kelegaan. Saudara terima hati yang terluka. Tuhan akan bebat saudara. Hati yang sakit Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Haleluya. Oh, kami rasakan saat ini Roh Kudus sedang bergerak, Roh Kudus sedang bekerja, menjamah setiap hati yang terluka, menjamah hati yang saat ini tertekan. Lepas. Saudara terima kesembuhan dari Tuhan. Lawatan Tuhan dahsyat, menyembuhkan, memulihkan, mengubah, membangkitkan, memperbaharui, menghidupkan, menyalakan. Saudara yang sedang ada di balkon, terima lawatan Tuhan pada malam hari ini. Bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya. Kegembiraan saudara akan pulih. Kegembiraan saudara akan pulih. Kegembiraan saudara akan pulih. Dalam nama Yesus. Ya, hati yang suka membandingkan, yang suka membandingkan orang lain, yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang suka membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain, yang suka membandingkan pencapaian hasil kesuksesan dengan pencapaian hasil kesuksesan kepada orang lain. Hari ini Tuhan lawat sehingga ada impartasi rasa cukup, belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan.
pertolongan-Mu. Bersyukurlah buat istri, suami, orang tua, keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Terima kasih. Engkau lihat Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, menyertai hidupmu, memberkati keluargamu, memakai setiap saudara. Haleluya. Bersyukurlah atas gereja yang Tuhan berikan. Bersyukurlah atas departemen yang Tuhan percayakan. Bersyukurlah atas keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan suka menyerang, jangan suka saling menghancurkan, tetapi saling mengasihi, membangun, memotivasi, memberikan penghiburan, menguatkan, memperhatikan. Itulah anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini malam pemulihan bagi setiap jiwa kami. Malam kesembuhan bagi sakit penyakit kami. Malam dipulihkan segala hati yang bisa mengucap syukur. Bukan terus-menerus di dalam bersungut-sungut dan tidak bisa mencukupkan diri. Tetapi hari ini kami boleh dipulihkan. Firman-Mu sudah memperbaharui pikiran kami Tuhan. Terpujilah bagi Allah kami. Semua yang terbaik sudah kami terima. Demi dan dalam nama Tuhan kami Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Allah katakan bersama. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai sukacita bagi Allah kita. Haleluya. Ya Yesus cukup buat setiap hidup kita. Amin. Katakan Yesus itu baik. Yesus itu baik. God is good. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama coach. Kami perkatakan malam ini Tuhan, Engkau cukup untuk hidup kami. You are God and I am not, so take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on unto your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone I know. You are good all the time.
berkati nama Yesus Kristus. Penuh kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sangat luar biasa. Memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bila sungguh-sungguh dalam ibadah malam hari ini Tuhan disenangkan. Amin. Dan Tuhan mencurahkan anugerah-Mu bagi setiap kami. Amin. Dan pemulihan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan tinggalkan tempat ini, angkat tangan untuk terima doa berkat daripada Kristus. Diberkatilah dengan jiwa yang penuh dengan sukacita. Amin. Kegembiraan. Amin. Diberkati dengan jiwa yang sehat. Amin. Pulih. Amin. Disegarkan. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati ketika engkau pergi dan Amin. pulang. Keluar dan masukmu. Amin. Tuhan menyertai memberkati. Karena anugerah yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus hari ini sampai forever. Yang percaya katakan amin.